ke satu pertanyaan boleh. Ini masalah orang umrah. Banyak sekarang kita lihat travel umrah berangkat ini nanti bagi bapak bayar. Mereka berhutang riba rata-rata misalnya orang kecil ambil riba. Bagaimana hukumnya? Mungkin begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya di pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang tertunda. Saya jawab yang tertunda dulu. Itu bagaimana batasan apa orang yang terlilit utang boleh dibayarkan zakat untuknya. Jadi dalam surat Taubah ayat 60 kan disebutkan salah satu yang berhak kita berikan zakat adalah al-gharimin, iaitu orang yang terlilit hutang. Nah, itu kalau kita baca fikih maka ada syarat, Pak. Yang pertama syarat orang itu adalah orang Islam, itu sudah pasti. Jadi kita enggak berhak kasih zakat ke orang kafir yang terlilit hutang. Yang kedua, hutangnya bukan hutang untuk urusan maksiat. Hutangnya bukan urusan maksiat. Jadi enggak boleh kasih zakat kepada yang kalah game judi online sampai terhutang beli chip. Enggak boleh kasih. Atau orang yang makan riba, ngambil kredit sampai dikejar-kejar, sampai terlilit hutang, enggak sanggup bayar lagi hutang kreditnya. Itu enggak boleh kasih zakat karena dia masuk ke dalam dunia maksiat. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dia terlilit hutang dengan dua kategori kebutuhan, yaitu terlilit karena kebutuhan primer. Jadi dia udah enggak sanggup lagi untuk makan, enggak ada lagi harta untuk makan. Terlilit berhutang di warung kelontong, beli beras, beli yang kebutuhan primer dia. Enggak ada uang. Yang mungkin bisa jadi ditimpa sakit yang panjang sehingga tidak cari nafkah. Nah, orang yang terlilit hutang karena kebutuhan primer, maka dia boleh dibayarkan zakat untuknya. Tapi kalau kebutuhan sekunder atau bahkan tersir, itu tidak boleh. Dia terlilit hutang tapi enggak sanggup bayar mobil Pajero-nya. Itu enggak boleh kasih zakat, Pak. You poblo ada Pajero rojian. You poblo you bayar hutang. Enggak boleh kasih kebutuhan sekunder. Itu apa? Terlilit hutang kenapa? Gara-gara enggak sanggup bayar setelah membeli mesin cuci. Itu enggak usah kasih zakat. Enggak boleh. Kemudian kebutuhan yang kedua, terlilit hutang karena menolong kemaslahatan umat. Misalnya ada pak kecil terlilit hutang gara-gara gepedame pertikaian di antara suku atau pertikaian kampung, sehingga pak kecil terpaksa keluarkan harta untuk menyelesaikan, bayar ini, bayar fulan, terjadilah perdamaian. Pak kecilnya terlilit hutang, maka pak kecil boleh dapat zakat. Atau apapun, dia bangun panti asuhan sampai dia sendiri terlilit hutang gara-gara menanggung urusan anak yatim, itu boleh dibayarkan zakat kepada orang yang pemilik panti asuhan ini. Modelnya kira-kira begitu, Pak. Nah, ini yang secara umum begitu syarat-syarat kapan orang terlilit hutang boleh dibayarkan zakatnya. Begitu. Kemudian yang terakhir, apa tadi yang terakhir? Umrah dengan cara cicilan. Saya baca di beberapa fatwa, termasuk fatwa MUI Indonesia dan beberapa ahli ekonomi Islam. Dan disebutkan bahwa model tipe umrah yang menjual produk, jadi produknya dia tiket, jasa, dia jual jasanya, kami sediakan tiket, kami sediakan ini, sediakan itu, Bapak boleh bayar belakangan sedikit-sedikit, nanti bayar DP dulu. Fatwa-fatwa menyebutkan masih dibolehkan, dengan syarat pembayarannya langsung kepada si fulan yang memberikan tawaran jual beli itu. Jadi masuk dalam kategori masih jual beli jasa, masih dibolehkan. Jadi dia ada barang yang dia tawarkan, bukan bentuknya pinjaman total, ada barang yang dia tawarkan. Itu masih dibolehkan dalam banyak fatwa. Namun kalau memakai orang ketiga, di situ jatuh ke haram. Contoh, travel itu bukan milik koperasi, tapi koperasi pula yang bekerja sama dengan travel itu untuk mengambil keuntungan. Jadi koperasi yang menawarkan ke guru-guru, siapa yang mau umrah, ini kami yang tanggung duluan ya. Jadi koperasi menalangi duluan. Nanti orang itu bayar ke koperasi sedikit-sedikit. Nah, di sini berarti koperasi statusnya meminjamkan uang kepada nasabah yang mau umrah. Kalau tadi kan yang langsung travel kan menjual produk. Tapi ini ditanggung oleh orang yang ketiga. Sehingga disinilah terjadi akad riba. Itu meminjamkan duluan, menalangi duluan, lalu dibayarkan belakangan. Itu sama dengan sistem-sistem pembelian motor hari ini, Pak. Kita beli motor berapa?
Kalau cash katanya 20 juta. Kalau mau bayar kredit boleh sampai 27 juta. Bayar 10 bulan atau sekian tahun. Itu kalau berhadapan langsung dengan pemilik motor showroomnya, itu berarti terjadi jual beli. Kita beli dengan kredit, barangnya ada, motornya ada. Itu aman. Tapi begitu dipegang oleh pihak ketiga, apakah Adira, Anissa, Aisyah, macam-macam nama apa? Nama kok gak asal Raka Bandung. Jadi dipegang oleh pihak ketiga bermain. Dia talangi dulu motor itu. Dia kerjasama dengan showroom, kemudian dia talangi dulu berapa DP dibayar, cuma 5 juta. Kurangnya berapa? 15 juta lagi. Kami yang talangi. Berarti nanti pembeli ini masuk ke kami, menjadi nasabah kami. Ditalanginya 15 juta. Lalu disuruh bayar dengan cara cicilan. Sampai setahun, 2 tahun. Berubah dari 15 juta menjadi 25 juta. 10 juta diambil dari meminjamkan uang. Ini kan ceritanya nih, pihak ketiga ini itu meminjamkan uang kepada nasabah. Dia bilang kami bayar duluan ya. Nih napeng mbak kamu apa? Kami yang bayar duluan. Nanti ibu bayar aja sama kami sikit-sikit selama 2 tahun. Berubah, yang dipinjamkan 15 juta kemudian disuruh bayar sejumlah 25 juta dalam ukuran 2 tahun. Langsung jatuh ke riba. Disitulah kenapa hari ini orang jatuh ke dalam dosa besar yang menyebabkan kezaliman tidak berhenti-berhenti di negara ini. Karena salah satu kemurkaan Allah adalah apabila zina dan riba telah dihalalkan merajalela, tunggulah azab Allah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau iza dhaharatiz zina war riba, kalau sudah merajalelanya zina dan riba enggak berhenti-berhenti, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah menghalalkan dirinya untuk didatangkan azab Allah. Maka tunggu azab berikutnya, Pak. Dan salah satu azabnya yang kita tidak sadari adalah terpilihnya pemimpin yang zalim. Salah satu azabnya wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Kita boleh buat makar apapun, harus terpilih fulan, kita merencanakan apapun, selama maksiat terus berjalan dengan aman, enggak ada yang mencegahnya, maka salah satu azab Allah, kami berikan engkau pemimpin yang zalim di antara kalian, lalu menzalimi diri kalian sendiri. Maka dumpu je pegah. Nanti datang lagi pemimpin zalim, habis lagi rakyat. Nanti BBM naik tiba-tiba lagi. Begitu keadaannya. Masalah nama syariah itu tidak menjadi penentu hukum. Nama bukan penentu hukum, tapi akad yang menjadi penentu hukum. Walaupun berkenaan syariah, akadnya akad haram, tetap yang syariah itu haram. Malah dosanya 2 kali lipat, Pak. Karena berani mengolok-olok syariah. Pakai nama syariah, tulis bank syariah, but di dalam mentang pinjam bank. Nyan mandumnya 2 kali lipat dosanya. Berhati-hatilah urusan itu. Tidak saya sambung lagi, takut bertuh mik-mik. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. InsyaAllah kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.